Baik, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai materi budidaya tanaman sayuran. Dan seperti biasa, sebelum ke materi, di sini kita akan melihat dulu mengenai peta materinya. Nah, di peta materi kali ini, kita akan membahas mengenai budidaya tanaman sayuran. Di sini juga kita akan mengetahui mengenai jenis-jenis tanaman sayuran, kemudian sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, dan yang terakhir yaitu alternatif media tanam tanaman sayuran. Namun, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis tanaman sayuran, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan budidaya dan apa yang dimaksud dengan sayuran? Nah, jadi yang dimaksud dengan budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, baik di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis tanaman sayuran. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran, dan manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran tersebut. Nah, adapun setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Nah, pertanyaannya, bagaimana kondisi wilayahmu? Termasuk dataran tinggi atau rendah? Dan komoditas sayuran unggulan apa yang ada di daerahmu? Kemudian, apakah kamu suka makan sayur? Dan apa sayur favoritmu? Nah, hampir setiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, ataupun biji. Berikut ini berbagai contoh tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Kamu perlu memahami berbagai deskripsi tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayahmu. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran. Baik, yang pertama yaitu tomat. Tomat merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan bisa dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam. Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat antara lain sebagai bumbu, lalap, makanan yang diawetkan atau saus tomat, buah segar atau minuman atau jus,
Selain itu, buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C. Kemudian yang kedua yaitu bawang merah. Bawang merah banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Lihatlah ke dapur, kamu dapat menemukan bawang merah di tempat bumbu. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atsirinya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65 sampai 90 hari setelah tanam. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu bayam. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di dataran rendah. Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5-2000 mdpl. Tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Bayam juga merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah atau herbacis dengan bentuk batang bersegi. Sifat permukaan batang pada bayam licin, beralur dengan arah tumbuh batang yaitu tegak ke atas. Berdasarkan panjang umur batang, bayam termasuk tanaman muda. Bayam cabut biasa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen. Selanjutnya yang terakhir yaitu sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau. Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur. Sawi sendok atau pak choy atau bok choy merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Sawi dapat dipanen pada umur 40-50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam.